Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Azra Jamilatul Latifah dari kelas 10-6 akan mereview film berjudul The Circle. Film The Circle ini rilis tahun 2017, disutradarai oleh James Ponsoldt dan naskah film ini ditulis oleh Dave Eager. Pemeran utama dalam film ini siapa aja sih? Pemeran utama dalam film ini ada Emma Watson, ada John Boyega, ada Tom Hanks, ada Karen Gillan. Sini saya minta maaf apabila penyebutan namanya kurang tepat. Emma Watson ini berperan sebagai May. Nah, May ini tentu girang ketika dia tuh berhasil kerja di perusahaan besar ini yang nama perusahaan ini tuh The Circle. Jadi kantor ini tuh emang banyak banget mengeluarkan ide-ide yang dihormati dan pencetusnya juga dielukan seolah mereka adalah keturunan Albert Einstein. Jadi lingkungan perusahaan The Circle ini tempat yang kekinian juga menyenangkan. Jadi May ini awalnya merasa senang untuk terima kerja di The Circle. Nah, semua pekerja di sini ini terhubung satu sama lain. May dan karyawan lainnya digebah untuk selalu aktif di akun media sosial dan memberitahukan semua yang mereka lakukan ke pengguna lain. Nah, karena itu juga May itu dengan cepat naik pangkat, setuju untuk menjadi 100% transparan. Dalam arti, dia tuh secara sukarela gitu buat memasang kamera canggih segede bola mata di badannya supaya orang-orang tuh bisa tahu kegiatan dia setiap detik 24 jam. Nah, pas nonton film ini, kesan yang datang di aku pas ngeliat gestur dan aktivitas para eksekutif. Jadi buat berpikir kalau misalnya kantornya si Mei ini ada kayak cult terselubungan gitu. Semua orang di situ tuh terlihat senang ketika mereka menjual kehidupan pribadi atau privasi mereka. Nah, sepanjang film ini tuh kita bakal ngeliat nih gimana mereka tuh sama sekali buat nggak peduli dengan privasi mereka. Dengan malahan mereka tuh tampak kayak ingin buat meniadakan privasi sebagai hal yang lumrah karena kita akan diperlihatkan dari sisi positif pasang kamera di sudut berbagai tempat gitu. Mei ini di Circle membanyak dapat followers baru, posisinya juga naik dan dia tuh benar-benar suka dengan gagasan kriminal yang bisa ketangkep dalam beberapa menit aja. Tapi kita juga bisa lihat nih apa yang gak dilihat oleh si Mei ini. Apa yang membuat keluarga sama sahabat Mei ini menolak buat online sama-sama. Semua ini mengarah pada invasi privasi dan banyak lagi komplikasi hak-hak asasi yang ada. Di film ini juga ada elemen-elemen satir, elemen-elemen politik, demi hajat hidup orang banyak ingin mengawasi nih kerja pemerintah secara langsung, jadi sehingga tidak ada penyelewangan. Namun, sebenarnya cara film ini mengeksplorasi elemen thriller dan dramanya itu sangat kacau, sehingga cerita nyangkut di level aneh, bukan menarik. Itu susah bagi kita nerima kenyataan bahwa film ini tuh bahwa film ratusan orang atau miliaran orang seperti yang disebutkan di filmnya mendukung ide soal kamera yang benar-benar tuh buat meniadakan privasi kita. Nah, di film ini juga kita bakal ngelihat beberapa komen bahkan dari orang-orang terdekatnya Mei itu yang gak setuju buat terlibat di hal ini gitu. Namun film ini tuh gak pernah dengan mulus membahas konflik yang mestinya tuh muncul dari potensi invasi privasi gede-gedean ini. Dari awal sampai akhir itu kita hanya dapat satu insiden, satu momen konflik. Sebagian besar film ini tuh tentang Mei ataupun pemimpin organisasi yang berbicara mempersembahkan ide mereka di depan karyawan dan eksekutif. Kita juga bisa lihat nih beberapa gagasan mereka tuh ada yang benar sama ada yang salah. Cuma aja gagasan itu nggak pernah berkembang buat menjadi konflik. Semuanya tuh kayak mengempis begitu aja, kayak terlupakan. Karena di adegan berikutnya semua tampak jadi normal dan termaafkan. Di tengah-tengah film, sebenarnya aku ngarep ada kejadian kayak apa gitu, paling enggak Mei itu berantem sama sahabatnya. Pengen ngelihat orang-orang tuh dapat pelajaran buat mereka berubah. Tapi nggak ada kejadian apapun di film ini, nggak ada resolusi yang menohok, juga nggak ada jawabannya. Pada beberapa adegan terakhir film tuh mencoba buat jadi dramatis, tapi tetap aja
nggak berhasil buat film ini tuh jadi tontonan yang nggak terlupakan. Nah, di film ini tuh sebenarnya minimnya konflik juga minim keputusan yang dibuat oleh karakternya sendiri. Tokoh utama yang harusnya tuh kita merelasikan dengan diri sendiri, si tokoh utama justru banyak nggak ngapa-ngapain. Mei, si tokoh utama ditulis dengan latar belakang yang datar juga nggak menarik. Nah, film ini tuh punya kebiasaan memperkenalkan karakter tanpa memberi plot ataupun hook yang bisa kita pegang. Secara visualnya, film ini tuh film yang cukup mentereng, namun secara teknis, film ini tuh kurang terasa profesionalnya. Kita bisa lihat film ini dibuat dengan lumayan cakep, tapi hasilnya secara keseluruhan tidak tampak demikian. Talenta para aktor juga disia-siakan, nggak satupun dari mereka yang menyuguhkan penampilan yang benar-benar memuaskan gitu. Bahkan si Tom Hanks ini terdengar si pemeran utama juga cukup monoton di film ini. Nah, buat yang suka merhatiin editingnya atau teknik nge-shoot filmnya, pasti bisa ngerti kalau film ini tuh menggunakan teknik yang nggak baik. Dari cara mereka nyatuin adegannya itu terasa kasarnya. Nah, sebenarnya walaupun film ini cukup membosankan bagi aku, film ini juga ada amanat yang bisa aku ambil. Contohnya kayak semakin berkembangnya internet, sosial media yang ada, apalagi Gen Z kayak saya atau teman-teman saya, sebenarnya juga harus milih buat apa aja nih yang bisa kita posting di media sosial. Kita juga harus tahu mana yang pantas untuk dibagikan, mana yang cukup menjadi privasi kita aja. Jadi baik-baik menggunakan media sosial agar privasi kita tetap terjaga. Nah, itu dia review film The Circle dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.